The Lord is thy keeper. Dan khusus untuk minggu ini saya ngambil satu tema kecil. Tema kecil saya adalah do not be afraid. Jangan takut. Yuk saya ajak kita untuk melihat dari ayat yang kita sudah baca waktu bulan kemarin, ayat-ayat Natal. Kita mau belajar dari sini saudara. Bahwa ternyata ketika malaikat ketemu dengan Maria, kalimat pertama, berita pertama, seruan pertama yang disampaikan kepada Maria adalah jangan takut. Lukas 1 ayat 30 sampai 33 dan ayat 38. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 38, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, inilah pesan pertama malaikat kepada Maria. Waktu dia ketemu Maria begitu ketakutan karena baru pertama kali ngelihat malaikat. Tapi malaikat bilang apa? Jangan takut. Dan saya berdoa kepada Tuhan, waktu mau siapkan ini, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan kalimat ini muncul, jangan takut. Saya mau katakan kepada saudara semua, mungkin saudara bisa kelihatan tersenyum, tapi hati saudara penuh dengan worry, penuh dengan anxious, kecemasan saudara. Tapi saudara ada di sini bukan kebetulan, amin. Anda datang ke tempat ini bukan kebetulan, sebab siang hari ini Tuhan ingin katakan sama saudara, jangan takut. Jangan takut. Kita nggak perlu takut akan apapun juga. Banyak orang Kristen menjelang Natal ketakutan. Kenapa? Aduh gimana ya ntar kalau kita lagi Natalan, lagi perayaan, tiba-tiba diserbu segala macam. Saya baca banyak, lihat di TikTok, lihat di Reel gitu kan. Kalau menjelang Natal tuh biasanya banyak orang-orang yang bilang, waduh, bahkan tulis di slogan, haram mengucapkan Natal. Apakah kita mesti takut baca itu? Enggak saudara. Kalau saya baca tulisan begitu, haram mengucapkan selamat Natal. Saya akan bilang terima kasih Pak Haram, Bu Haram, tiap Natal diucapin selamat saya bilang. Kita nggak perlu takut saudara. Nah saya mau sharing sama saudara, ada 4 hal sederhana. Kenapa kita nggak perlu takut? Menjalani tahun 2023 kita nggak perlu takut. Sebab Tuhan yang bersama dengan kita adalah Tuhan yang besar. Hal yang pertama, ini hal yang mendasar. Hal pertama ini hal yang mendasar. Nanti 3 hal berikutnya, 3 poin berikutnya, itu baru masuk ke dalam kehidupan saudara sehari-hari, lebih praktikal. Hal pertama, kenapa kita nggak perlu takut? Karena sebetulnya masalah terbesar kita sudah Tuhan pecahkan, yaitu masalah dosa. Jadi poin yang pertama, kita nggak perlu takut menjalani hidup ini, karena masalah terbesar kita, yaitu dosa, sudah diampuni sama Tuhan. Saudara percuma masalahmu di dunia ini teratasi, tapi masalah yang terbesar dalam hidup saudara tidak teratasi. Sebab selain kehidupan yang sekarang, setelah kehidupan yang sementara ini, saudara akan hidup selama-lamanya. Kematian hanya menjadi sebuah perpindahan, bukan menjadi akhir dari segala-galanya. Dan justru di kehidupan selama-lamanya ini, banyak orang belum mengatasi masalah terbesar mereka, yaitu masalah dosa. Tetapi kita bersyukur bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita nggak perlu takut. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Karena bukan kita yang menyelesaikan masalah terbesar kita. Karena manusia nggak mampu menyelesaikan masalah dosa. Tetapi Tuhan datang lewat peristiwa Natal untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia yang nggak bisa kita pecahkan sendiri. Di dalam Lukas 1 ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan, saudara? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya katakan sekali lagi, banyak kita konsen kepada kebutuhan kita yang sekarang. Banyak kita konsen kepada masalah kita yang sekarang. Tapi hari ini saya ajak kita berpikir, masalah utama dalam hidup manusia, masalah utama dalam hidup saudara dan saya, itu sudah selesai belum? Udah selesai belum? Secara pribadi dalam hidup saudara.
Dan masalah itu nggak bisa selesai selain saudara membuka hati saudara, membuka hati saudara, mengaku dosa saudara, dan kemudian saudara mengundang Yesus untuk masuk dalam hidup saudara. Karena hanya dengan gitu dosa saudara diampuni, dan masalah terbesar dalam hidup saudara yang nggak bisa saudara selesaikan dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan sumbangan apapun. Saudara nggak bisa selesaikan dengan itu. Hanya satu cara untuk menyelesaikan, just open your heart and invite Him to come into your life. Dan kemudian bertobat, maka masalah dosa itu teratasi. Pertanyaannya sekarang, udah selesai belum masalah itu? Saudara sendiri yang jawab. Karena Alkitab berkata, apa gunanya saudara memperoleh seluruh dunia? Saudara punya segalanya, saudara nggak punya masalah di dunia, tetapi hidup membinasa. Artinya apa? Ada yang lebih penting dari urusan dunia, betul nggak saudara? Halo? Karena dunia ini bukan tempat kita hidup selama-lamanya. Dunia ini bukan tempat kita hidup selama-lamanya. Alkitab bilang kita cuma ngekos di dunia, kita cuma berkemah di dunia. And one day kemah kita akan kita bongkar dan kita akan pulang ke rumah sesungguhnya. Pertanyaannya, udah punya rumah belum di sana? Saudara yang ngekos di sini nggak usah khawatir. Saudara asal saudara pastiin punya rumah di sono nanti waktu pulang. Kalau di sono nggak punya rumah juga, ngekos juga, ya nasib lah. Jadi sebetulnya kita itu nggak perlu takut. Yang pertama, ya kita mesti ingat-ingat ini. Kita mesti bersyukur sama Tuhan. Kita nggak perlu takut menghadapi hidup ini. Pertama, karena hidup ini sementara. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni, saudara nggak usah takut. Mati pun hari ini, saudara hidup di tempat yang lebih enak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umat manusia. Yesus adalah juru selamat dunia. Gus Dur pernah berkata begini, seharusnya Natal tidak hanya dirayakan oleh orang Kristen. Karena Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, kata Gus Dur. Yesus adalah juru selamat dunia. Dan seharusnya Natal dirayakan oleh seluruh dunia, bahkan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Karena Yesus mati untuk mereka. Satu hari di tanggal 4 Juli, Presiden Abraham Lincoln mengunjungi sebuah penjara. Karena setiap tanggal 4 Juli, Presiden di Amerika itu mendapatkan hak prerogatif untuk melepaskan satu orang tahanan. Jadi hari itu Abraham Lincoln pergi ke penjara, dan kemudian dia harus memilih. Tentunya sebelum memilih dia mesti ngeliat dulu dong. Jadi dia kunjungin satu sel. Wah, tahanan di sel itu buru-buru deketin Abraham Lincoln dan bilang, waduh Pak Presiden, saya ini orang baik. Lepaskan saya, pilih saya orang baik. Kemudian Abraham Lincoln pindah ke sel sebelah. Tahanan di sebelahnya juga buru-buru. Wah, ngelihat Presiden datang. Pak Presiden, pilih saya ini bukan orang jahat. Benar, saya bukan orang jahat. Saya ini difitnah, saya ini orang baik. Dia pindah lagi ke sel berikutnya. Tahanan di dalam juga bilang gitu. Pak Presiden, mereka salah nangkep saya. Coba tanya sama keluarga saya ini orang baik, saya bukan orang jahat. Akhirnya dari satu sel. Dan kemudian sampai di sel terakhir. Pada waktu Abraham Lincoln sampai di sel terakhir, itu tahanan di dalam cuma nunduk kayak diam, nggak ngeliatin dia. Nggak seperti tahanan di tempat lain. Akhirnya Abraham Lincoln panggil dia. Hei, kamu tahu gak siapa saya? Kemudian tahanan itu nengok, saya tahu Bapak adalah presiden dan hari ini Bapak punya hak untuk melepaskan seorang tahanan. Tapi saya nggak mau dilepasin katanya. Kenapa? Saya tahu saya pantas berada di sini. Saya ini orang jahat. Saya ini pembunuh. Saya ini nggak layak untuk ada di luar. Saya itu benar-benar layak ada di tempat ini. Saya ini orang jahat Pak, nggak usah lepasin saya Pak. Dan akhirnya setelah Abraham Lincoln keliling ngelihat tahanan itu, dia kembali ke kantor kepala polisi dan kemudian kepala polisi nanya, gimana Pak, siapa yang mau dilepasin? Dan kemudian Abraham Lincoln bilang begini, semua tahanan yang saya kunjungin semuanya mengakunya orang baik. Udah biarin aja, biar yang baik-baik di tahanan. Tapi ini yang ngaku orang jahat keluarin aja. Supaya dia gak pengaruhin tahanan yang lain, nanti tahanan yang lain jadi jahat katanya sudah. Jadi yang dilepasin yang mana saudara? Yang ngaku orang jahat dilepasin. Keluarin aja yang jahat, saya khawatir kalau yang jahat ditaruh di penjara, ntar dia pengaruhin tahanan yang lain, yang baik-baik, yang baik-baik jadi jahat katanya saudara.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak datang cari orang benar. Halo. Yesus datang ke dalam dunia cari orang seperti saudara dan saya. Kita orang berdosa. Kita perlu Tuhan. Dan bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita, bukan karena pelayanan kita, kita dibenarkan. Tidak ada satu pelayanan pun yang bisa membuat kita terlepas dari dosa. Diampuni dosanya. Tapi kita hari ini berkata, saya sudah diselamatkan. Saya sudah diampuni. Bukan karena perbuatan saya. Tapi semata-mata karena Yesus mau datang mencari orang seperti saya. Dan seandainya di dunia ini tidak ada orang lain, hanya saya sendiri yang hidup. Saya percaya bahwa Yesus akan tetap datang untuk menyelamatkan hidup saya. Itulah kasih Allah yang besar buat hidup saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, kenapa kita nggak perlu takut? Yang kedua, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Waktu malaikat berkata kepada Yusuf, beri nama anak itu Yesus, karena ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, dan kemudian dilanjutkan di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa saudara? Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seharusnya tidak ada seorang pun dari kita yang berjalan di dalam ketakutan. Betul gak? Saudara percaya Allah itu maha besar? Saudara percaya Allah lebih besar daripada segala persoalan saudara? Amin? Kalau saudara amin, kenapa saudara masih takut? Kadang-kadang ironis, saudara. Kita di gereja kalau ditanya pendeta, percaya Allah mampu lakukan mujizat? Amin. Percaya Allah bisa mengatasi masalah saudara? Amin. Percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan mujizat dalam hidup saudara? Amin. Begitu nyampe di rumah takut lagi, saudara. Seharusnya kalau kita tahu bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita, maka dalam situasi apapun, walaupun situasinya mengerikan, tapi selama kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, yang bersama kita lebih besar dari masalah kita, yang bersama kita lebih besar dari tantangan kita, yang bersama kita lebih besar dari problem yang ada dalam hidup kita, harusnya kita gak usah takut. Hari ini saudara mesti belajar untuk percaya bahwa di dalam segala musim, kalau saudara hidup mencari Tuhan, kalau saudara hidup benar-benar dekat sama Tuhan, di dalam segala musim yang saudara hadapi, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Dan dia gak pernah ninggalin kita. Tanggal 30 kemarin, anak saya tangannya patah. Saya udah 2 kali nih ngelewatin tahun baru di rumah sakit. Ya. 4 tahun yang lalu anak saya di rumah sakit yang sama. Keracunan makanan. Gak tahu demen bener dia tahun baruan di rumah sakit. Saya berharap tahun depan robah lah planningnya. Nah tanggal 30 kemarin dia tangannya patah dan kemudian dia lagi ya namanya anak cowok ya umur 14 tahun, kemudian dia di rumah temannya. Saya udah peringatin dia berulang kali ya. Jangan naik motor belum cukup umur. Ya kalau mau naik motor, belajar motor hati-hatilah. Karena saya tahu saya umur segitu pun pengen tahu juga. Jadi saya peringatin dia. Tapi saya cuma doa supaya Tuhan jaga dia. Dalam pemikiran saya tahu bahwa dia akan mencoba. Dan memang udah berkali-kali coba. Setiap kali dia datang, dia ngomong tentang motor, saya kaget. Kenapa? Saya udah bisa nyetir ini gitu. Dan kemarin itu dia nggak pernah nyetir motor keluar kompleks, saudara. Kemarin dia lagi main di rumah temannya, dia nyetir motor mau ke Alfamart, dan kemudian kebetulan lampu komplek mati, saudara, di jalanan itu. Jadi gelap malam hari, saudara. Dan tiba-tiba dia lihat ada polisi tidur, dia kaget, dia ngerem, rupanya ngeremnya pakai rem kanan. Kalau dia naik matic, rem kanan berarti rem apa, saudara? Rem depan. Jadi singkat cerita tangannya patah lah, saudara nggak perlu tahu teknisnya lah. Dan waktu kita ketemu temannya anterin ke rumah sakit, saya pas kebetulan makan di dekat rumah sakit itu, waktu saya mau menjemput dia, ditelepon temannya, akhirnya kita ketemu di UGD. Begitu dia turun, saya langsung handle dia, saya nggak nanya macam-macam dulu. Saya handle dia, bawa ke dokter segala macam, udah ditanganin. Saya ke administrasi, mau ngurusin asuransi. Administrasi langsung ngomong, Pak, anak Bapak nggak bisa di cover asuransi, karena di bawah umur.
Dan masalah tulang, itu bicara biaya yang cukup gede. Itu bukan puluhan juta, itu udah tiawan. Ya, makanya hati-hati. Waktu dengar gitu saya stres. Lagi panik dengar begitu, saya tanya berapa perkiraan biayanya. Dia tulis benar seperti dugaan saya. Terus saya bilang, ya udah saya bawa dulu deh kertasnya. Karena saya mesti tulis kronologisnya. Udah gitu saya telepon, teman saya ada yang tahu, dia telepon saya dan kemudian ini si Dev nggak bisa di cover asuransi nih. Dan kemudian banyak saran-saran. Udah tulis aja jatuh dari dari sepeda. Ya nggak benar dong, ya cuma ganti satu kata doang kok. Motor itu kan juga depannya ada sepedanya. Ya cuma belakangnya aja, family name-nya aja dihilangin katanya. Di dalam kondisi kayak gitu saudara, itu godaan besar loh. Jujur saudara. Apalagi kalau saudara tahu waktu itu saudara nggak bisa handle itu. Waktu saya dengar itu berkali-kali dari beberapa teman saya, mereka memberikan saran yang sama, saya langsung ngambil sikap. Saya ngomong, Tuhan saya nggak akan neko-neko. Saya nggak mau. Jadi saya putusin, saya nggak mau ngangkat telepon-telepon yang lain. Karena saya tahu mereka akan kasih saran yang sama. Akhirnya saya, singkat cerita, saya tulis kronologisnya yang benar. Saya bilang anak saya ngendarain sepeda motor di komplek. Kemudian saya taruh ke administrasi, Pak, saya udah bilang nggak bisa di cover. Ya anak saya di komplek, bukan di jalan raya, saya bilang. Bapak, mau di komplek, jalan raya, mau di dalam rumah kayak anak umur 14 tahun tuh nggak boleh naik motor. Jadi ini nggak bisa di cover. Saya bilang, tugas kamu adalah nerusin ini, bukan nentuin bisa apa enggak. Masukin. Saya bilang, masukin aja. Siapa tahu bisa, saya bilang begitu. Ketawa, ntar dengerin cerita akhirnya. Udah begitu dimasukin, pagi, siang, malam saya doa loh. Tuhan, saya percaya ada mujizat, saya bilang. Tuhan, saya percaya ada mujizat. Manusia berkata gak mungkin, Tuhan bisa bikin mungkin. Terus saya mikir, kenapa gue mikirin asuransi doang? Kenapa saya mikirin Tuhan bekerja lewat asuransi doang? Saya perluas lagi doanya. Tuhan mampu bekerja, menyelesaikan semua masalahku, walaupun tidak lewat asuransi. Saya perluas, biar Tuhan bisa bekerja lebih luas, saudara. Dan saya waktu itu, nggak takut, saudara. Bingung saya. Duitnya nggak siap, tapi saya nggak takut. Entah kenapa saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu di hari terakhir. Pokoknya kalau belum Tuhan lakukan sesuatu, saya bilang, jangan kasih pulang. Saya bilang gitu. Entah kenapa saya itu damai. Isi saya ketakutan. Saya bilang, jangan takut. Kita udah lakukan yang benar. Jangan takut. Tuhan gak akan tinggalin kita. Saya gak cerita detail ya. At the end, waktu harus keluar dari rumah sakit. Akhirnya keluar dari rumah sakit, sekarang di rumah. Saya gak keluarin uang satu peser pun. Tuhan bekerja dengan ajaib. Saya nggak pernah minta sama orang, nggak pernah meles-meles, tapi dengan caranya Tuhan. Saya nggak keluar duit satu peser pun. Saya sangat percaya waktu itu, bahwa Tuhan nggak tinggalkan saya. Sehingga hari-hari saya lalui, saya konsen aja sama kesembuhan anak saya. Saya nggak khawatir, nggak takut. Saya nggak mikir, gimana, saya bilang Tuhan, saya percaya Engkau nggak tinggalin saya. Dan benar Tuhan buktikan, bahwa Dia nggak tinggalin kita. Saudara-saudara, kita nggak perlu takut, sebab Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab, seorang teolog pernah menyelidiki, itu ada 365 kali kata jangan takut. Artinya apa? Ya seakan-akan Allah itu menyertai kita sepanjang tahun, setiap hari. Ketika saudara bangun, don't be afraid. Besok ketika saudara bangun, do not be afraid. Hari Rabu ketika saudara bangun, do not be afraid. Dan itu menandakan bahwa Allahmu gak pernah tinggalin saudara. Apapun yang akan kau lalui hari ini. Apapun yang akan kau lalui hari yang akan datang. Apapun yang saudara khawatirkan di sepanjang tahun ini.
Tuhan berkata apa? Do not be afraid, for I am with you. Yang percaya berikan kemuliaan dulu buat Allah kita. Yang ketiga, kenapa kita nggak perlu takut? Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti menepati firman-Nya. Yang percaya katakan amin dengan keras. Di dalam Injil Lukas, malaikat Tuhan bicara bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki yang harus dinamai Yesus. Dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi raja yang kekal. Maria bingung saudara dengar perkataan itu. Nggak ngerti dia maksudnya raja yang kekal, anak Allah maha tinggi itu apa gitu loh. Tetapi di dalam ketidakmengertiannya, Maria berkata dalam ayat 38 yang kita baca apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terus apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya nggak yakin Maria ngerti apa masuk Alkitab. Karena kalimat-kalimat yang diucapkan Alkitab itu nggak umum. Yang diucapkan malaikat kepada Maria itu nggak umum. Tapi dalam ketidakmengertiannya, Maria belajar untuk percaya. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, kita nggak akan takut kalau kita benar-benar percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Tapi ingat, penggenapan janji Tuhan itu seringkali ada syaratnya. Dan saya ingin katakan, ketika saudara memenuhi persyaratannya, janji itu pasti digenapi. Kenapa kita bisa percaya kepada janji Tuhan? Sebab Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 23, kita baca. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Tuhan, Ia yang menjanjikannya apa saudara? Setia. Tuhan setia, Dia gak pernah lupa akan janjinya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu saya ingin katakan kepada saudara. Percayalah bahwa Allah setia menepati janjinya. Percayalah bahwa Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Percayalah bahwa Allah bukan hanya ingat kepada janjinya. Tapi Allah mampu menepati janjinya. Walaupun janji itu sudah terbentang ribuan tahun, Allah tidak pernah lupa dan Allah mampu untuk menepatinya. Saya kasih satu ayat sebelum kita masuk ke poin yang terakhir. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56, ini Salomo memberikan kesaksian bagaimana Allah menepati janjinya. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya, tidak meleset. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Yosua menjadi saksi hidup. Bagaimana janji Tuhan yang sudah diucapkan jauh sebelumnya. Dalam generasi sebelumnya. Allah gak lupa. Dan pada waktu Allah menggenapi janjinya, Yosua bilang apa? Tepat seperti yang difirmankannya. Gak ada satupun yang meleset. Dan ditambahkan di kalimat yang terakhir, tidak ada yang tidak dipenuhi. Kalau kita tahu kita punya Allah yang seperti ini, kita tahu bahwa Allah setia menepati janjinya, seharusnya kita nggak perlu takut. Waktu saudara menghadapi sesuatu, lihat janji Tuhan, ucapkan itu. Waktu saudara menghadapi tantangan, lihat janji Tuhan dan ucapkan itu. Dan ketika saudara percaya, saudara akan mengalami apa yang saudara percaya, saudara imani terjadi dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yang keempat yang terakhir. Kita gak perlu takut menjalani tahun 2023 ini, sebab kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Saudara-saudara, Yusuf sama Maria itu udah punya planning loh. Karena mereka udah tunangan. Ya, karena mereka udah tunangan. Dan ikatan tunangan pada waktu itu sama kuatnya dengan ikatan pernikahan. Karena itu Alkitab bilang apa? Yusuf berniat menceraikan. Dipakai kata cerai. Padahal mereka baru tunangan. Karena pada waktu itu, tunangan itu ikatannya sangat erat. Seperti pernikahan. Mereka udah punya planning nih. Mungkin mereka tahun depan ingin menikah segala macam. Tapi tiba-tiba planning mereka gagal total. Betul gak sih? Gagal total gara-gara malaikat datang kasih tahu. Dan kasih tahu berita yang gak masuk akal secara manusia. Anak itu bukan dari kamu, Sup. Tapi dari Roh Kudus. Susah untuk diterima. Apa yang mereka sudah planningin, apa yang mereka sudah rencanakan, tiba-tiba semuanya gagal. Namun saudara,
ternyata agenda Tuhan jauh lebih baik daripada agenda mereka. Walaupun secara manusia apa yang mereka rencanakan gagal, tapi mereka bersyukur karena dari keluarga mereka lahir seorang juru selamat bagi dunia. Saudara-saudara, saya nggak tahu sepanjang tahun ini apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang saudara rasa gagal. Mungkin tahun lalu, 2022. Ada hal-hal yang saudara rasa gagal. Saudara punya impian, saudara punya planning. Tapi itu nggak tercapai, gagal. Tapi at the end saudara bisa melihat bahwa ternyata rencana saudara bukan yang terbaik. Ternyata kegagalan itu untuk menghindarkan saudara dari segala hal yang tidak perlu saudara alami. Dan Tuhan punya rencana yang baik buat saudara. Kalau sepanjang tahun ini saudara, nanti saudara menemui kegagalan dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara menyerahkan setiap rencanamu dalam Tuhan, ketika ada hal-hal yang tidak memenuhi ekspektasi atau tidak sesuai dengan rancangan saudara, katakan sama Tuhan, Lord, I know you have a better plan than me. Saya tutup dengan cerita 3 buah pohon. Ada 3 pohon punya cita-cita, saudara. Pohon satu cita-citanya begini, nanti kalau saya ditebang saya pengen jadi kotak perhiasan. Buat nyimpen barang-barang berharga. Bangga saya. Nyimpen emas, cincin berlian dan lain sebagainya. Dan waktu dia ditebang memang dia dijadiin sebuah kotak, saudara. Tapi bukan kotak yang kecil. Dijadikan sebuah kotak yang panjang. Dan ternyata dia ditaruh di sebuah tempat yang kotor. Dan bukan ditaruh barang-barang berharga. Tapi ditaruh makanan-makanan ternak, rumput dan lain sebagainya. Wah, pohon pertama ini kecewa. Tuhan, kenapa saya dijadiin kayak begini? Saya kan minta jadiin kotak perhiasan. Kenapa kamu jadiin saya tempat makanan hewan, bau, kotor. Kadang-kadang hewan buang air di situ. Dia ngeluh dengan nasibnya. Sampai satu hari datanglah Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Dan mereka masuk ke tempat itu karena mereka nggak bisa tidur di hotel. Dan Maria melahirkan. Dan bayi itu ditaruh di tempat kotak ini. Dan akhirnya kotak itu bersyukur. Karena rencananya tidak seperti yang dia mau. Karena kejadian tidak seperti yang dia mau. Rencana Tuhan lebih baik. Dia mendapatkan kehormatan untuk menampung sang juru selamat bayi Yesus. Pohon yang kedua berkata, nanti kalau saya ditebang saya mau jadi kapal saudagar yang besar. Melintasi samudera, membawa barang-barang berharga, mengangkut saudagar-saudagar. Dan akhirnya benar dia ditebang, dijadikan sebuah perahu, tapi bukan perahu yang besar, hanya perahu yang kecil. Perahu nelayan. Dan dia membawa barang-barang yang bukan barang berharga, hanya ikan-ikan yang bau. Dan pohon ini ngeluh, Tuhan kenapa saya begini? Saya minta jadi kapal yang besar. Kenapa saya dijadiin kapal nelayan yang bau, kotor begini ngangkut ikan? Sampai satu hari, ada seseorang pria naik ke atas kapal itu. Dan kapal itu bertolak sedikit jauh dari pantai. Dan pria ini mengajar orang banyak yang sedang duduk di pinggir pantai. Dengan pengajaran yang mengesankan, yang merubah hidup banyak orang. Dan orang itu namanya adalah Yesus. Dan pohon yang kedua ini berkata, puji Tuhan saya tidak dijadikan kapal saudagar. Rencana Tuhan lebih baik. Saya mendapat kehormatan untuk membawa sang juru selamat, mengajar dan merubah hidup orang banyak. Pohon yang ketiga berkata, saya nggak mau ditebang. Saya mau jadi pohon yang menjulang tinggi. Membuat orang-orang kagum. Membuat semua mata melihat kepada saya. Dan kemudian pada akhirnya pohon ini ditebang. Waktu dia belum besar, dia nggak terlalu besar dia ditebang. Namun yang penebangnya ini nggak tahu mau dijadiin apa. Dia digeletakkan di pinggir jalan. Wah, pohon yang ketiga ini ngeluh. Nasib gue lebih jelek daripada 2 teman gue itu. Mending dijadiin sesuatu, gue digeletakin aja di pinggir jalan. Sampai satu hari, ada seorang yang sedang dikerumunin orang banyak, dicambuk oleh tentara Romawi. Mukanya berdarah-darah, tubuhnya berdarah-darah, dagingnya terkoyak. Dan kemudian seorang tentara Romawi melihat ada sebatang pohon. Dia ambil itu, dipikulkan ke bahu orang ini. Dan orang ini membawa batang pohon itu sampai ke satu bukit namanya Golgota. Dan batang kayu itu dipakai untuk membuat salib, menggantung pohon itu. Dan memang salah satu cita-cita pohon ini tercapai. Semua mata memandang kepadanya. Tapi sebetulnya dia tahu bukan memandang kepada pohon itu.
tapi memandang kepada pribadi yang tergantung di atasnya. Dan pohon yang ketiga ini berkata, rencana Tuhan lebih baik. Karena saya mendapatkan kehormatan, seorang juru selamat tergantung yang akan menyelamatkan isi dunia. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik dari kita, seharusnya you don't have to be afraid. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara perlu berkata, Tuhan, if this is not your will, let your will be done. Saya berdoa supaya sepanjang tahun ini saudara melangkah dengan berani. Allah menyertai saudara semua. God bless you all.